Halo, perkenalkan nama saya Aidin Kristantika Putra dengan NIM 122140003 dari kelas ASD-RB. Sekarang saya akan menjelaskan program kode saya dari Praktikum 2. Jadi di sini di line 1 dan 2 ada code bawaan C++, lalu di sini ada sebuah code. Nah, di sini code ini adalah code yang dibuat untuk membuat tipe data node, dan tipe data node itu mempunyai info, next, dan pref. Nah, di sini terdapat tulisan typedef struct node addr ini, maksudnya kita bakalan mengubah struct node ini, namanya kita ganti menjadi addr, address, dengan cara menggunakan typedef. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan node pointer, jadi kita menggunakan address, address next, address pref, begitu juga di semuanya. Nah, di sini juga ada info, kita menggunakan char, karena setiap node mempunyai satu karakter dari sebuah password. Selanjutnya kita ada struct list. Struct list di sini adalah tipe data list yang kita gunakan untuk membuat sebuah list. Nah, sebuah list itu mempunyai head dan tail menggunakan tipe data address yang sudah dibuat di sini. Selanjutnya ada tipe data alloc yang kita gunakan untuk membuat sebuah node. Di sini alloc memakai sebuah parameter yaitu char x. Char x ini kita dapatkan dengan kita masukkan nanti. Nah, di dalam alloc ini kita akan membuat sebuah node, yaitu dengan cara seperti ini. Kita akan membuat sebuah node random, new node. Nah, di sini infonya akan dimasukkan x. X itu yang tadi kita inputkan, yaitu karakter x. Nah, ini adalah sebuah karakter dari password tadi. Sesudah itu kita akan memberikan next dan pref, yaitu masih null, karena kita baru membuat, belum memasukkan ke dalam list. Setelah dibuat, kita akan mereturn ke P. Return P ini nanti akan dilihat kalau P ini bakalan masuk ke node. Lalu kita langsung saja, sebelum masuk ke yang lain, kita masuk ke in main dulu. Jadi di in main ini, pertama kita akan buat list yang tadi menggunakan tipe data list bernama L. Nah, di sini kita membuat juga sebuah node P, tapi masih null. Jadi ini merupakan node null. Di sini L head, list dari L ini mempunyai head dan mempunyai tail. Nah, head ini kita kasih P, tail itu juga kita kasih P. Jadi head sama tailnya itu masih null, masih kosong. Di sini kita membuat node menggunakan alloc yang tadi sudah dijelaskan. Di sini kita menggunakan memberikan password yaitu hello3, HELLO3, alloc H. Nah, kan tadi sudah dibuat passwordnya. Nah, kalau udah dibuat, dia akan return. Returnnya ke sini. Jadi, yang tadi yang sudah kita buat bakalan masuk ke P. Setelah P ini dibuat, kita akan memasukkan, menginsert P ini ke dalam list. Jadi, alamat L, kita masukkan P. Nah, insert ini fungsinya seperti ini. Fungsinya itu seperti ini. Jadi dia menggunakan void, kita tidak memerlukan nilai kembali, menggunakan parameter list L dan addrp, not P. Di sini kita cek terlebih dahulu, list itu headnya ada nggak? Maksudnya ini listnya itu kosong atau enggak gitu. Kan kalau misalnya nggak kosong, berarti headnya keisi dong. Nah, jadi kalau misalnya headnya kosong, jadi listnya kosong itu, dia bakalan seperti ini. Duh, seperti ini. Nah, ini maksudnya itu P next sama dengan L head itu, P ini, node P yang kita masukkan tadi, itu kita hubungkan ke head, dan headnya ini kita pindah ke P. Jadi headnya sekarang, head dari list L ini adalah P. Nah, nextnya dan prefnya kita kasih 0 karena dia adalah nilai pertama di list itu. Lalu tailnya juga P karena dia adalah satu-satunya data yang ada di situ. Jadi head itu P, tail itu juga P. Nah, beda lagi kalau misalnya head itu atau list itu udah punya data sebelumnya. Kan dia nggak bakal ke sini, jadi dia bakalan ke else. Nah, di else ini
kan kita sudah mempunyai tadi itu tail. Kalau tail ini kita ambil, lalu kita next kan. Jadi node selanjutnya dari tail itu adalah P, gitu. Nah, P pref ini kita menghubungkan pref dari P ini ke tail. Jadi kayak berhubungan gitu, P sama tail ya. Nah, setelah itu tailnya ini kita pindah ke P. Jadi tailnya tidak lagi di tail aslinya karena P itu sudah menjadi yang paling belakang. Seperti itu. Jadi kita memasukkan semuanya, membuat node, menginsert, sampai semuanya masuk. Nah, di sini kita bakalan coba ngeprint. Nah, di sini kita akan ngeprint, tapi kita menggunakan fungsi lagi. Fungsi dengan parameter L. Jadi, fungsi print akan mengeprint L. Caranya seperti ini untuk ininya, logikanya. Jadi, kita menggunakan string user. Ini digunakan untuk meminta pengguna untuk memasukkan bahwa dia itu admin atau anonymous. Di sini dia bakalan ditanya jenis akunnya itu apa, admin atau guest. Di sini saya memberi namanya guest, bukan anonymous. Terus dia bakalan masukin usernya, cin user. Nah, kalau usernya itu bukan admin atau bukan guest, yang dimasukin itu bukan admin atau guest, dia bakalan memberitahukan kalau masukkan jenis akun dengan benar. Jadi tandanya itu akun apa? Nama akunnya itu belum benar, jadi diminta lagi. Dia bakalan minta terus sampai yang dimasukkan itu antara admin atau guest. Nah, kalau udah benar, dia bakalan masuk ke sini. Cout password. Password itu maksudnya yang akan kita print, node yang akan kita print nanti bakalan muncul. Nah, kalau tadi usernya memasukkan admin, tandanya kalau admin itu password yang dicetak itu sesuai sama seperti password aslinya. Jadi seperti ini. Kalau head mempunyai data, ini sama aja kayak head, if head tidak null. Nah, maka addrp kita membuat p not p itu menjadi head. Nah, kita juga di sini bakalan ngeloop untuk ngeprint sesuatu. Jadi di sini selagi p mempunyai data, p tidak null, maka kita akan mencetak p info. Infonya itu adalah karakter dari setiap password yang dibuat menjadi tiap-tiap karakter. P info. Jadi setelah dicetak, dia bakalan p sama dengan next. Jadi p-nya itu lanjut ke node berikutnya. Nah, dia bakalan terus ngulang terus sampai p-nya itu tidak mempunyai apa-apa. Jadi udah sampai tail terus di next kan itu null. Jadi p kalau udah null dia bakalan keluar. Terus dia bakalan memberi enter terus langsung return. Nah, beda lagi kalau jenis akun yang dimasukkan itu bukan admin, yaitu guest atau anonymous. Dia bakal masuk sini. Jadi logikanya itu kalau dia masukin guest, password yang ditampilkan itu bukan password aslinya, tapi password yang dibalikan. Nah, itu caranya sama, cuma kita ngeprintnya dari tail ke head, bukan dari head ke tail. Jadi gini, kita membuat node P baru. Nah, node P ini bakalan ditaruh di tail. Nah, kalau udah, dia bakalan sama kayak tadi, P itu punya data atau enggak. Kalau masih punya data, dia bakalan menampilkan info dari P atau karakter dari P. Nah, kalau udah ditampilin, dia bakalan mundur pref. Jadi dari yang paling belakang ke paling depan. Itu bakalan muter terus. Nah, kalau udah paling depan yaitu head, dia bakalan ngeprint. Terus kan di head jadi pref kan. Nah, kalau head di pref itu kan biasanya null. Jadi P kalau udah null dia bakalan keluar langsung ke sini. Langsung memberi enter dan mereturn. Nah, jadi kita coba setelah kita masukkan ini, setelah kita menginput password, kita print. Nah,
Di sini kita misalnya masukkan admin. Nah, di sini bisa terlihat kalau passwordnya itu sesuai karena kita masukkan admin. Jadi, password yang ditampilkan adalah password yang asli. Kita akan melanjutkan dengan memasukkan guest. Nah, di sini terlihat kalau kita memasukkan guest atau anonymous itu, password yang ditampilkan akan terbalik. Jadi mulai dari 3, O, L, L, E, H. Jadi seperti ini. Nah, lanjut kita akan menjelaskan tentang selanjutnya, yaitu enkripsi dan dekripsinya. Di sini bakalan dibuat karakter deck untuk menampung encrypt. Nah, di sini kita lihat dulu fungsi encrypt itu kayak mana. Nah, ini dia fungsinya. Nah, fungsi encrypt ini bakalan mengencrypt password asli kita dengan pola. Polanya itu seperti ini. Sebentar. Jadi, kan kita punya password hello3. Nah, polanya itu seperti ini. Kita encryptnya itu akan mengambil dua not terakhir dan menaruhnya ke depan. Jadi seperti ini. HELL. Nah, O sama 3 ini ditaruh ke depan. Jadi 3 dulu, 3 lalu O. Seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini, dia bakalan menghapus not terakhir yang setelah dipindah, dia akan menghapus not terakhir. Jadi seperti ini. Lalu dikasih password unik, yaitu X, password uniknya X. Nah, jadi seperti ini. O, 3, H, E, L, X. Nah, untuk codingnya seperti ini. Jadi, kan logikanya itu kita akan memindahkan dua not terakhir ke depan. Jadi, kita akan menggunakan for untuk memindahkan dua not terakhir ke depan. Nah, di sini I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan 1. Di mana 0 dan 1 akan masuk, jadi cuma 2. 0, 1, jadi 2. 2 kali loop. Nah, selama loop ini, kita akan membuat node P pertama. Nah, node P ini kita taruh detail seperti ini. Nih. Nah, kita node P taruh detail. P gitu. Nah, kalau udah, dia juga bakalan membuat node before P, yaitu sebuah node yang ditaruh di sebelum P. Jadi P dan sebelum P. P pref sebelum P. Before P. Di sini before P-nya O, P-nya 3. Seperti itu. Lalu setelah itu kita akan melepaskan keduanya. Before P next jadi 0, P pref jadi 0. Nah, jadi seperti ini. Memindahkan dua not terakhir ke depan. Nah, tadi di sini P, di sini before P. Nah, itu dilepas. Next-nya 0, pref-nya 0. Nah, setelah udah 0 itu, kita sebelum mindahin ke depan, kita jangan lupa kalau tail-nya ini kita pindahin dulu ke sini. Jadi, kan yang tadinya tail-nya di sini, kita pindah ke sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau udah P next ini, kita bakalan ke head. Maksudnya itu gimana? Jadi, ini P next ini, kita bakalan hubungin ke head. Jadi seperti ini. Nih, di sini udah dihubungin jadi seperti ini. Misalnya di sini head, di sini P. Nah, P next-nya itu kita hubungin ke head. Ini head. Ini P. Nah, P next-nya itu ke head. Nah, kalau udah, kita bakalan hubungin pref-nya dari head itu ke P. Pref ke P. Nah, kalau udah, kan ini jadi paling depan. P ini paling depan. Kita pindahin head-nya ke P.
jadi paling depan seperti ini. Nih, kan tadi sudah dipindah, 3 ini sudah dicopot, terus kita pindah ke depan. Nah, kalau udah kita pindah ke depan, kita bakalan pindah headnya juga. Jadi seperti ini. Lalu kita melakukannya 2 kali, logika yang sama. Jadi kita langsung aja nih, seperti ini. Tadi kan 3 udah dipindah dari belakang. Nah, ini sekarang di belakang kan O. Nah, O ini kita pindah ke paling depan. O, 3, H, E, L, L. Seperti itu kan. Nah, selanjutnya kalau udah dipindah, kita bakalan masukin tail info ke deck. Kan tadi kan kita punya logika itu kalau setelah kita pindah dua node terakhir ke depan, nah, kan node terakhirnya sekarang ini kan bakalan dihapus. Nah, sebelum dihapus, kita masukin ke karakter deck. Jadi, tail info kita masukin ke deck. Gunanya buat apa? Nah, gunanya ini biar, kan ini bakalan hilang, jadi gini. Nah, ini karakter deck ini bakalan kita gunain untuk dekripsi. Dekripsi itu kan bakalan memulihkan password ke password aslinya, gitu. Nah, jadi kalau hilang ini kita harus nyimpen dulu. Makanya disimpan di deck. Nah, kalau udah disimpan, kita bakalan ngapus. Jadi node P, kita bakalan buat node P itu menjadi tail. Nih, yang tadi itu kita lanjutin. Kan ini sudah seperti ini tadi ya. Nah, ini. Nah, kita kasih P di sini, P gitu kan. Nah, terus kalau udah kita buat juga node before menjadi ppref, yaitu nah before itu maksudnya di sini before, supaya kita bisa pindah tailnya ke sebelumnya sesudah next sama prefnya di disconnectin, dicopot. Nah, jadi before nextnya tuh jadi 0 nih, before nextnya jadi 0, jadi kosong. Nah, ini juga ppref 0, ppref 0-nya jadi kosong. Kalau udah gitu, tailnya ini kan tailnya kan tadi di sini ya, karena ini terakhir. Nah, tapi ini sekarang dipindah ke before, karena ini bakalan hilang. Yang ini bakalan hilang. Jadi tailnya bakalan di sini, gitu. Nah, kalau udah kita delete P. Jadi ini hilang, yang ini hilang. Tuh. Nah, kalau udah, dia bakalan seperti ini. Seperti ini. Nah, ini O3HEL. Nah, kalau udah gitu, ini belum selesai untuk encryptnya. Kita butuh memasukkan karakter unik, yaitu X. Karakter X ini kita buatnya menggunakan cara yang sama di inmain, yaitu membuat node dulu. Node kita kasih nama unik. Kita bakalan allocate, yaitu membuat node dengan karakter X. Ya, kalau udah terbuat, node ini kita masukin ke list L. Nah, jadi seperti ini. Kalau udah gini kan sebelumnya gini. Kita masukin node X. Jadi seperti ini. Allocate. Seperti itu aja untuk enkripsi. Nah, kita akan coba enkripsi sekarang. Kita membuat karakter deck di sini untuk menampung yang tadi bakalan dihapus. Nah, deck ini kan di sini di return ya, encryptnya. Nih, return deck. Nah, itu dia bakalan masuk ke sini. Kita coba. Nah, ini masih yang pertama, masih yang sebelum di encrypt. Nah, itu. Terus di sini kan udah ke encrypt nih. Nah, terus kita masukin password terenkripsi nih. Password terenkripsi di encrypt. Kalau data enkripsi, kita kan ngeprint nih. Kita bakalan masukin admin. Nah, di situ bakalan kelihatan kalau password kita yang udah ke enkripsi. O3HELX. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke dekripsi. Dekripsinya itu kayak memulihkan password kita ke password aslinya. Jadi, untuk logikanya seperti ini. Nih, logikanya seperti ini.
Jadi dekripsi ini mempunyai dua parameter, yaitu list L, list yang bakalan kita ubah, dan karakter dec, karakter yang kita pakai tadi, yang kita dapetin dari enkripsi untuk mengembalikan node yang sebelumnya dihapus. Jadi sebelumnya kita bakalan tail info itu menjadi dec. Kenapa? Karena di sini kita lihat kan O3HEL, password unik. Nah, password unik ini kan kita tambahin. Nah, sebelum kita tambahin password unik tadi kan kita menghapus L. Jadi daripada kita menghapus node X ini jadi hilang, terus kita tambahin L, mendingan kita pindahin aja langsung sekalian X ini jadi L gitu kan. Nah, itu seperti ini jadinya. Info dari tail yaitu menjadi dec. Nah, seperti ini. Nah, setelahnya kalau udah kita bakalan pindahin dua node dari depan ke belakang. Kan tadi pas enkripsi dari belakang, dua node dari belakang ke depan. Sekarang kita balikin. Dari dua node terdepan jadi ke belakang. Caranya itu sama. Kita menggunakan for untuk mengambil dua kali, mengelup dua kali. Kita di sini bakalan buat node P jadi head. Nah, after P itu menjadi P next. Jadi seperti ini, P after P. Nah, di situ kita bakalan mendiskonekkan keduanya. After P pref jadi 0, P next jadi 0. Nah, ini kan jadi 0 dua-duanya. Gitu. Kalau udah, headnya kita pindahin dulu. Sebelum kita pindahin node ini ke belakang, kita pindahin dulu headnya. Jadi kan sebelumnya headnya di sini, karena ini paling depan. Nah, tapi kan kita ubah sekarang. Jadi ke sini headnya. Karena ini bakalan pindah ke belakang. Gitu. Lanjut. Jadi ppref ini bakalan ke tail. Jadi maksudnya itu gini. Kan ini punya pref nih. Punya pref. Jadinya seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini kita bakalan pindahin ke sini. Nah, prefnya ini kan kita kan bakalan pindahin ke belakang, jadi prefnya ini ke tail. Ke sini kan. Kalau udah, terus tail next-nya itu, tail ini kan tailnya di sini. Tail next itu ke P. Tail next ini next-nya itu ke P. Next ke P. Nah, kalau udah kan P-nya ini jadi paling belakang. Jadi tail-nya itu kita pindah. Tail kita pindah ke P. Tail ini kita pindah ke P. Jadi kan. Nah, ini belum selesai, masih sekali lagi. Caranya sama, jadi kita langsung aja memindahkan node depan satu lagi. Kan tadinya seperti ini, 3HELLO. Nah, mindahin satu lagi jadinya 3-nya pindah ke belakang. Jadi HELLO 3. Nah, kalau udah passwordnya udah selesai terdekripsi. Nah, sekarang kita coba running. Ini kita langsung kita enkripsi aja. Pertama nih, password kan terenkripsi di sini. Password terenkripsi, kita masukin admin. Nah, di situ passwordnya terenkripsi masih sama O3HELX. Nah, sekarang kita bakalan coba untuk print kalau passwordnya udah terdekripsi. Kita masukin admin juga. Nah, di situ terlihat ya. Jadi password yang sebelumnya udah kita enkripsi, kita dekripsiin. Jadinya passwordnya sama nih. HELLO3. HELLO3. Jadi mungkin segitu aja untuk penjelasan dari kode saya untuk praktikum 2. Terima kasih.